Sekali lagi selamat Natal buat kita semua saudara. Senang sekali bisa bertemu dengan kita semua malam hari ini. Dan beberapa jarang sekali bisa ke gereja karena faktor kesehatan. Saya bersyukur sekali bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang ini untuk merayakan Natal bersama-sama. Baik yang di GFCC Dempo, boleh mana tepuk tangannya Dempo? Coba yang GFCC Soa, mana suaranya? Dengan ini menandakan bahwa yang Dempo masih lapar. Nah saudara, Natal memiliki makna berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang Natal berarti peringatan sejarah. Dan karena bagi dia penting soal sejarah, maka mendebatkan, meragukan tentang apakah Natal benar-benar terjadi pada 25 Desember. Dan terus mencari tahu kapan sebenarnya tanggal Natal yang tepat, saudara. Bagi sebagian orang, Natal berarti pesta, perayaan, dekorasi, makan-makan, tukar kado. Namun jujur saudara, tidak setiap orang di waktu Natal punya kemampuan atau emosi yang cocok untuk mau merayakan Natal seperti itu. Bagi yang sedang berduka, bagi yang sedang terkena musibah, bakal sangat sulit untuk melihat Natal sebagai sebuah perayaan. Betul saudara? Bagi sebagian orang Natal berarti tantangan logika. Nggak logis. Kok bisa seorang perawan belum menikah, bisa hamil, dan kemudian setelah melahirkan tetap perawan. Nggak logis. Bagi sebagian orang, ini yang penting. Bagi setiap kita yang pelayanan di setiap tahun Natal saudara, bagi sebagian orang, ini jangan sampai ya. Natal itu berarti kelelahan. Capek persiapan, capek dekorasi, capek latihan berulang-ulang. Dan pada akhirnya waktu merayakan Natal merasa lelah dan kosong. Dan bagi sebagian orang lagi, Natal sungguh berarti waktu untuk kembali kepada Tuhan. Waktu untuk mulai kembali ke gereja. Dan kalau saudara adalah orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja, baru malam ini saudara kembali beribadah. Saya memuji saudara, saudara sudah punya langkah awal yang baik. Kalau saudara hadir malam hari ini, saudara sudah lama gak datang ke gereja dan saudara hadir malam hari ini, saudara perlu sadar bahwa ini adalah panggilan Tuhan buat saudara untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri, mendekat kepada Tuhan. Karena memang Natal adalah momen untuk kita sungguh-sungguh bisa dekat kepada Tuhan, kembali memuji Tuhan dengan sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh. Dan ini penting mengapa? Supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Natal seharusnya adalah tentang pribadi yang datang membawa hidup. Tentang Yesus yang lahir untuk tujuan mati bagi kita, supaya kita bisa merasakan hidup di dalam Tuhan. Natal sekali lagi seharusnya tentang hati. Untuk menerima kabar sukacita. Memberi alasan kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Dan saya tahu, tidak semua orang bisa ke gereja lalu punya hati yang sedang mampu untuk menyanyi. Tidak semua orang ke gereja malam hari ini punya kemampuan atau kemauan bahkan untuk bernyanyi bagi Tuhan. Tapi saya ingin mengajak saudara merenungkan bahwa sesungguhnya pada malam waktu Yesus dilahirkan ada banyak yang bernyanyi, betul nggak saudara? Ada malaikat bernyanyi, betul? Adalah para gembala, mereka juga bernyanyi, nanti kita bakal lihat. Maria yang melahirkan Yesus sudah bernyanyi sebelum Yesus lahir, berbulan-bulan sebelumnya. Sudah bernyanyi bagi Tuhan. Dan bagi kita semua, Natal adalah momen untuk kita mulai bernyanyi, memuliakan Tuhan. Tetapi kita harus mengerti mengapa dan bagaimananya. Kita perlu mengerti mengapa para malaikat bernyanyi. Mengapa para gembala bernyanyi. Mengapa Maria bernyanyi. Supaya apa? Supaya kita mengerti bagaimananya. Kita juga bisa meneladani mereka. Bagaimana kita bisa bernyanyi memuliakan Tuhan yang sesungguhnya. Saya mengajak saudara-saudara untuk hari ini supaya kita gampang ingatnya. Saya siapkan untuk kita sebuah akronim namanya SING. S-I-N-G saudara. Untuk kita mengerti poin khotbah malam hari ini. Saudara perlu tahu akan ada 4 poin. Jadi saudara bakal tahu kapan khotbahnya selesai saudara. Akan ada 4 poin malam hari ini. Saudara siap? Akan ada 4. Dan yang pertama adalah mengapa kita harus mengerti
Bagaimana kita bisa memuji Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama S-nya adalah bicara soal shepherd proclaim. Ini adalah kisah di mana para gembala itu bisa proclaim. Dan kita baca ayatnya dulu sama-sama, di depan ada Lukas 2:20, 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara perhatikan kisah ini. Para gembala adalah orang-orang pertama yang mendengar kabar sukacita dari malaikat bahwa Yesus sudah lahir. Mereka dikasih tahu, oh Yesus sudah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kalau kamu pergi sekarang ke Bethlehem, kamu bakal ketemu bayi dibungkus dengan lampin. Apa itu lampin? Kain murah. Kalau kamu ke Bethlehem sekarang, para malaikat berkata, kamu bakal ketemu bayi dibedong dengan kain murah, lalu dibaringkan di palungan. Dan setelah mendengar berita itu dari para malaikat, para gembala dikatakan cepat-cepat pergi. Mereka tidak tunda-tunda. Mereka dikatakan cepat-cepat pergi, nggak ragu-ragu dulu. Mereka dikatakan segera pergi. Dan waktu mereka sudah pergi, sampai di sana, mereka menemukan ini, bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang sudah mereka dengar dari para malaikat sebelumnya. Dan karena mereka sudah lihat, mereka sudah dengar, semuanya sesuai, baru mereka bisa proclaim. Saudara. Lalu apa sih maksudnya proclaim? Saya mau jelaskan pada saudara secara sederhana apa maksudnya proclaim. Proclaim secara sederhana hanya bisa dilakukan kalau kita sendiri sudah dengar, sudah melihat, sudah merasa, sudah mengalami langsung sendiri. Kalau kita belum alami sendiri, kita belum dengar, belum lihat, sulit bagi kita untuk proclaim, saudara. Contohnya begini, siapa di antara kita yang suka nonton food vlogger, entah di Instagram atau di YouTube? Saudara suka nonton nggak? Contohnya gampang deh, Next Carlos, gampang, betul? Suka nonton? Apa di Instagram juga banyak kan? Ada food vlogger, food reviewer yang bakal kasih tahu, oh ini ada restoran baru nih. Oh ini ada restoran hidden gem nih. Yang tempatnya kecil tapi ternyata makanannya enak. Nah, kalau saudara sudah nonton itu, saudara, apakah saudara langsung percaya bahwa makanannya enak? Belum tentu kan, saudara? Kalau saudara sudah nonton, saudara tertarik untuk pergi coba ke restoran itu, dan setelah saudara coba, kalau setelah saudara coba restoran itu, saudara makan, lalu saudara benar-benar rasa enak, persis kayak kata-kata food vlogger tadi. Saudara sudah rasakan sendiri, saudara sudah alami sendiri, saudara coba sendiri, lalu benar-benar enak, persis seperti kata dia tadi. Apa yang saudara bakal lakukan? Selain datang lagi, kami di kantor sering lakukan ini, saudara, di kantor gereja. Apa yang kami bakal lakukan? Kasih tahu orang lain, betul. Kemarin aku nonton YouTube ini, restoran ini. Kemarin aku lihat di Instagram ada restoran baru ini. Lalu sesudah itu kita coba, lalu kita kasih tahu, oh ternyata betul-betul enak nih. Saudara sudah ngerasakan, saudara sudah melihat, saudara sudah mengalami langsung. Sesudah itu saudara proclaim. Memberitahukan pada orang-orang bahwa itu sungguh benar. Saudara, kita, katakan kanan kiri, dunia punya kita. Dan saya rindu, saya yakin ini kerinduan Tuhan bagi kita. Bahwa setelah kita mengalami Tuhan secara pribadi, hidup kita sungguh diubahkan. Kita bakal dimampukan untuk menjadi terang dan garam. Dan ini kerinduannya Tuhan. Kalau ada orang di luar sana mendengar, oh, orang Kristen itu jujur, orang Kristen itu baik, orang Kristen itu gak pernah suka nyakitin orang lain, orang Kristen gak suka gosip. Dan kalau mereka sudah masuk ke dalam gereja, kerinduan Tuhan adalah mereka bakal melihat, oh betul, bahwa orang Kristen memang seperti itu yang sudah mereka dengar. Dengan cara begitulah kita baru bisa proclaim, saudara. Saya rindu, sekali lagi. Malam ini,
perayaan Natal ini harus dimulai dengan pertanyaan merenungan untuk kita semua. Sudahkah, entah saya sudah pergi ke gereja setahun, atau 5 tahun, atau bahkan 30 tahun, atau 50 tahun, sudahkah saya mengalami Tuhan secara langsung, secara pribadi? Sudahkah kita punya hubungan yang tulus, dekat dengan Tuhan? Kalau saudara punya itu, baru saudara punya alasan yang jelas mengapa saudara memuji Tuhan bersama-sama setiap hari Minggu di gereja. Saudara punya alasan yang benar mengapa saudara memuji Tuhan bersama-sama sebagai rumah Tuhan. Saudara tidak melakukannya karena saudara ikut-ikut orang sebelah. Saudara bukan cuma sekedar saudara terharu mendengar lagunya bagus, lalu saudara angkat tangan. Hanya dengan kita yang sudah ngalamin langsung Tuhan, kita punya alasan yang tepat, yang benar untuk memuji Tuhan. Itu saudara yang S, shepherd proclaim, dan Tuhan mau kita juga proclaim. Dimulai dengan kita mengalami langsung. Yang kedua adalah I, itu bicara in Mary song, dalam nyanyian Maria. Jauh sebelum para gembala menyanyi, sebelum para malaikat bernyanyi, beberapa bulan sebelumnya, ada satu orang yang telah terlebih dahulu memuji Tuhan, namanya adalah Maria. Dan ini yang Maria katakan, ayatnya ada di bawah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jiwaku, ayo sebentar lagi kita makan saudara, tapi sebelumnya kita baca kuat-kuat dikit, 1, 2, 3. Yang tadi sudah makan bakpao harusnya bisa ngomong lebih keras harusnya ya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Mengapa Maria yang mendengar kabar bahwa dia hamil bisa mengatakan ini? Padahal kalau dipikir-pikir, Maria sedang punya banyak masalah serius saudara. Dia hamil di luar nikah. Dia punya banyak masalah dan banyak ketidakpastian yang sedang hadapi. Malam hari ini, apakah saudara punya banyak masalah? Apakah saudara sedang mengalami banyak ketidakpastian saudara? Apakah saudara punya problem di bisnis saudara, atau di kesehatan saudara, atau di relasi saudara? Biasanya, kalau kita sedang punya banyak masalah, kita malah tidak mau memuji Tuhan. Sulit, berat bagi kita untuk memuji Tuhan, betul enggak? Kita bahkan tidak mau ke gereja kalau bisa. Aduh lusunian kok, hari ini kok nak ke gereja kok. Aku online baiklah. Dan memang sewajarnya demikian. Kita mikir juga kalau Maria khawatir itu wajar. Kalau Maria takut, sudah seharusnya. Kalau Maria bingung dan stres, normal saja. Tetapi mengapa Maria yang sedang punya masalah besar, punya banyak ketidakpastian, dia bisa berkata demikian, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Karena apa saudara? Karena pujian Maria lahir dari hati yang terus percaya meski dia menghadapi banyak ketidakpastian. Dia memuliakan Tuhan bukan karena semuanya sudah jelas bagi dia. Dia cuma jelas satu hal, dia yakin Allah itu setia. Dan saudara tahu dalam kisah ketika Maria diberitahu oleh malaikat bahwa dia hamil, coba saya kasih saudara kuis. Yang bisa jawab nanti boleh makan sendoknya ambil 2. Waktu Maria diberitahu malaikat bahwa dia hamil, ada satu orang lagi yang dikasih tahu sama Maria. Maria, selain kamu ada satu lagi yang hamil. Siapa namanya? Oh, banyak yang bisa jawab. Nanti boleh ambil 2. Sendoknya tapi, sendoknya. Saudara ya. Betul. Di malam pada waktu Maria diberitahu malaikat, Maria tentu saja ngomong sama malaikat, bagaimana mungkin aku belum menikah bisa hamil? Malaikat berkata tidak ada yang mustahil, dan bahkan kerabat kau, keluarga kau namanya Elizabeth, dia sudah hamil duluan, 6 bulan usia kandungannya.
Dan ini juga sama saudara, ini juga sebuah kebiasaan yang baik. Dikatakan bahwa Maria kemudian tidak menunda-nunda. Dia segera pergi dari rumahnya di Nazaret, dia pergi ke sebuah kota yang jauhnya kira-kira 7 hari perjalanan. 130 km dari Nazaret. Nama kota itu adalah Ein Karem. Untuk apa? Dia dengar malaikat ngomong, sepupu kau, keluarga kau, kerabat kau namanya Elizabeth itu udah hamil duluan. Dia pergi ke sana mengapa? Untuk memastikan kabar itu benar atau tidak. Karena saudara perlu bayangkan di zaman itu nggak ada video call saudara. Dia nggak bisa video call Elizabeth. Elizabeth benar tak kau hamil? Nggak baca. Dia nggak bisa WA. Tanya Elizabeth, cak mana kabar kau hamil belum? Nggak bisa saudara. Dia perlu pergi. Segera dikatakan, nggak tunda-tunda. Pergi 103 km, 7 hari perjalanan. Dan dia mendapatkan penguatan bahwa betul Elizabeth sudah hamil 6 bulan. Dan bahkan terjadinya juga secara mukjizat. Karena Elizabeth sudah umurnya 60 tahun ke atas, sudah menopause, sudah kakek nenek, tapi bisa hamil. Dan saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, Maria diberitahu, kalau sulit bagi kamu percaya kamu hamil di luar nikah oleh Roh Kudus. Malaikat berkata, aku kasih kamu satu tanda. Elizabeth, kerabat kau juga hamil 60 tahun lebih. Pertanyaan kita adalah, apakah Elizabeth salah? Apakah Elizabeth tidak percaya malaikat? Lalu dia pergi 103 km jalan kaki, pergi ke kota itu. Apakah Maria tidak percaya malaikat? Apakah Maria salah? Karena dia mau memastikan tanda itu betul. Bahwa betul-betul Elizabeth sudah mengandung. Saudara perlu tahu, yang Maria lakukan tidak salah. Yang Maria lakukan bukan karena dia nggak percaya. Yang Maria lakukan adalah dia dapatkan tanda dari Tuhan, dia minta tanda dari Tuhan. Dan saudara perlu tahu juga, di hari ini, waktu saudara sedang punya banyak masalah, saudara sedang punya banyak keraguan, saudara sedang punya banyak ketidakpastian, saudara perlu tahu, waktu saudara berdoa sama Tuhan saudara, adalah tidak pernah salah kalau saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan boleh gak aku minta tanda? Dan saudara memastikan tanda itu di hadapan Tuhan. Saudara perlu tahu, itu bukan karena kita gak percaya. Kita minta penguatan dari Tuhan untuk iman kita. Amin. Dalam hidup saya saudara, saya banyak minta tanda sama Tuhan. Bukan karena saya gak percaya. Saya minta dikuatkan. Ada banyak hal yang saya bisa ceritakan buat saudara, tapi nanti kepanjangan. Saya bakal cerita sama saudara nanti kalau pembangunan sudah selesai. Tapi hari ini, yang saudara perlu tahu adalah, kalau saudara sedang punya banyak ketidakpastian, saudara merasa iman saudara lemah, tidak pernah salah, saudara minta tanda sama Tuhan. Tuhan, beri aku sebuah tanda supaya aku jadi lebih kuat. Dan Tuhan selalu mendengar doa kita. Berikutnya saudara, jangan takut, ini udah poin ketiga. Dikatakan N, New Song of Angel, nyanyian baru dari para malaikat. Mengapa dikatakan nyanyian baru? Ini bukan cuma sekedar karena lagunya baru direkam, bukan saudara. Dikatakan baru, mengapa? Karena Tuhan belum pernah melakukan hal yang ini sebelumnya dalam sejarah dunia. Tuhan belum pernah lakukan Allah jadi manusia, Mesias lahir, keselamatan memasuki tahap yang digenapi. Para malaikat benar-benar menyadari saudara bahwa ini puncak kasih Tuhan nih. Ini momen yang dinantikan sejak kejadian 3, sejak manusia jatuh dalam dosa. Ini adalah langkah awal kemenangan atas dosa, yaitu apa? Yaitu waktu tiba-tiba para malaikat bernyanyi. Kita baca dulu ayatnya, di depan ada.
Mari kita baca sama-sama dengan keras saudara. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba katanya, pujian para malaikat ini memberikan 2 kabar baru saudara. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Karena Allah sudah menyatakan kemuliaan terbesarnya waktu Yesus lahir. Dan dikatakan damai sejahtera bagi manusia yang mau berkenan kepadanya. Bagi manusia yang berkenan kepadanya. Para malaikat berkata kepada kita malam hari ini juga. Untuk setiap orang yang hidupnya mau berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau berdamai dengan Allah. Yang tidak lagi mau melawan Allah. Yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk setiap kita yang demikian saudara, damai sejahtera dan perkenanan Tuhan bakal kita nikmati bersama-sama. Nyanyian baru malaikat ini adalah dikatakan baru, mengapa? Karena sebelum Yesus lahir, berita seperti ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada jalan bagi seorang manusia bisa damai dengan Tuhan. Gak pernah punya ada jalan. Baru sejak Yesus lahir, ada jalan pendamaian. Lewat darah Yesus, setiap kita yang percaya kepada Dia didamaikan oleh Allah untuk kita bisa berdamai dengan Allah. Dan itu sebuah hal yang luar biasa. Mengapa saudara? Pada akhirnya kita tidak perlu lagi khawatir. Apakah Tuhan bakal hukum kita? Tidak perlu lagi khawatir. Apakah Tuhan benci dengan kita? Kita tidak perlu lagi khawatir. Apakah Tuhan tidak senang dengan kita? Tidak perlu lagi khawatir. Mengapa? Karena Allah sendiri memberikan kemuliaannya, mendamaikan kita dengan Allah lewat Yesus. Sehingga di hari itu, waktu Allah dimuliakan di atas, damai sejahtera diberikan kepada kita yang mau percaya kepada Dia. Yang terakhir saudara, yang G, glory to God. Ada ayatnya yang terakhir. Mari kita baca sama-sama, bisa dengan lebih keras. 1, 2, 3. Kemuliaan. Lukas 2, 14 dan 20. Saudara perhatikan. Malaikat di langit, Maria di kamarnya, gembala di padang. Semua bersatu menyampaikan bahwa kelahiran Yesus layak dimuliakan. Apa yang Yesus lakukan bagi kita, lahir ke bumi untuk mati bagi kita, layak sekali untuk kita muliakan dan agungkan. Dan ini bakal menjadi bagaimana kita muji Tuhan saudara. Saya berdoa bahwa banyak orang bakal memuji Tuhan dan menyadari bahwa pujian bukan tentang emosi kita, tapi tentang kemuliaan Tuhan. Pujian sejati kita kepada Tuhan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kita kepada Allah. Dan sifatnya adalah, sekali lagi, kadang kita bisa lakukan ini dengan cara menyanyi dengan merdu. Kadang kita melakukannya dengan cara kita bergetar menahan air mata. Kadang kita melakukannya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan tanpa suara dan air mata yang mengalir. Saya berdoa saudara bahwa setiap kali kita menyanyikan bahwa harapan masih ada, Allah masih bekerja, Tuhan dekat, semuanya betul. Tapi mari kita jangan lupa, mari kita jangan ke gereja, mari kita jangan melakukan puji-pujian di rumah, cuma untuk memuaskan di dalam hati kita. Karena yang kita seharusnya lakukan adalah kita bakal memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk memuliakan Dia. Penutup saudara. Hari ini bicara soal sing. Shepherd proclaim in Mary songs, new song of angel, glory to God. 4 poin ini bicara tentang apa sebenarnya? Yang pertama, mengapa kita memuji Tuhan? Kita bisa
melakukannya. Kalau kita udah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita bisa proklaim, itu alasan kita muji Tuhan. In Mary Song, New Song Angel, ini bisa tentang caranya saudara. Kita cuma bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh waktu kita berserah, percaya kepada Tuhan. Meskipun situasi tidak menentu, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita bisa muji Tuhan kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan lebih dulu. Dalam hubungan dengan Yesus, kita bisa memuji Tuhan, bukan untuk emosi kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Saya berdoa bahwa setiap kita mulai tahun ini sungguh-sungguh, kita bakal menjadi orang-orang yang kalaupun saudara, tidak semua orang ngalamin ini. Dan tidak apa-apa. Tidak semua orang datang ke gereja, memuji Tuhan, angkat tangan lalu nangis. Kalau saudara alamin itu bagus. Tapi setiap kita, saya berdoa, lewat kita melihat bagaimana Maria memuliakan Tuhan, gembala memuliakan Tuhan, malaikat memuliakan Tuhan. Kita bakal setiap kali datang memuji menyembah Tuhan. Dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, dalam tujuan yang benar dengan Tuhan, yaitu bukan untuk kepuasan emosi kita, tetapi untuk Dia dan hanya untuk Tuhan. Saudara, saya berdoa buat kita. Hari-hari ini, saudara mungkin sedang punya kesesakan. Saudara mungkin sedang punya banyak masalah. Saudara sedang mungkin punya banyak ketidakpastian. Saya mengajak kita saudara, untuk mulai memuji Tuhan bersama-sama. Dengan sungguh, dengan alasan yang benar, dengan tujuan yang benar. Mari kita berdoa saudara. Mari kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami semua nggak ada yang sempurna di ruangan ini. Baik para pastors, para pengurus majelis, semua jemaat, aktivis, semua kami memang tidak ada yang sempurna Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa waktu kami didamaikan dengan Tuhan, kami semua dapat izin untuk datang kepada Tuhan menyembah dengan tulus. Dan kami mau melakukannya apapun musim kami, apapun mood hati kami. Kami mau belajar untuk terus percaya dan dimampukan untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan sertai setiap kami. Biarlah setiap penyembahan kami di kamar, atau di gedung gereja, atau di mobil sambil menyetir, kami bakal melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, cuma untuk memuliakan Tuhan. Dan kami rindu, waktu kami sudah memuji Tuhan dengan sungguh, kami bakal dibenarkan, kami bakal mengalami banyak perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.